Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat datang di acara webinar Sinarmas melalui Bank Sinarmas dengan Sinarmas Asset Management dengan topik optimisme dalam memacu ekonomi di masa depan. Perkenalkan, nama saya Stefan Susanto dari Presiden Office Sinarmas. Senang sekali saya bisa menemani Bapak Ibu dalam 1 jam ke depan. Saya juga senang hari ini bisa ketemu langsung dengan Bapak Robert Simanjuntak yang akan menjadi pembicara kita pada siang hari ini. Juga sudah ada 2 narasumber lain dari Bank Sinarmas, sudah ada Bapak Franky Tirto Wijoyo, dan juga sudah ada Pak Jamil Salim dari Sinarmas Asset Management. Selamat siang, selamat datang semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak, terutama untuk Pak Robert atas kesediaan waktu Bapak yang saya tahu mungkin sangat sibuk sekali. Terima kasih sekali Pak Robert, selamat datang. Makasih, Dan selamat juga siang. selamat siang Pak Robert, selamat siang. Semoga Bapak Ibu juga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya di kala pandemi ini. Saya akan mulai Bapak Ibu dengan pertama kita juga mengetahui memang wabah pandemi COVID-19 ini menyebabkan ekonomi hampir di semua negara ini terkontraksi. Dan berdasarkan data dari BPS Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2 tahun 2020 Indonesia ini minus 5,32% dibandingkan dengan Triwulan 2 di tahun 2019. Nah, upaya menghindari jurang resesi negara ini tak mudah, mengingat banyak sekali negara dunia yang sudah terjerumus ke dalamnya. Kita tahu seperti Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, Korea, Hong Kong, bahkan negara tetangga seperti Singapura dan juga Filipina. Nah, Bapak dan Ibu yang baik juga, tadi saya juga sudah menyebutkan bersama kita juga nanti tentunya sudah ada narasumber yang expert di bidangnya, ada Pak Robert nanti yang juga akan melanjutkan pemaparan dan tentunya beliau akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana strategi untuk memacu ekonomi di kala pandemi. Nah, acara akan saya mulai dengan mengundang Bapak Franky Tirtowijoyo selaku Presiden Direktur Bank Sinarmas untuk memberikan kata sambutan sebagai tanda acara dimulai. Sekaligus saya juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Bank Sinarmas. Semoga Bank Sinarmas selalu maju dan terdepan. Kepada Bapak Franky, saya persilahkan. Terima kasih Stephanie, terima kasih atas ucapannya juga. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Robert Simanjuntak, SE, MSc, PhD, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Jamil Salim, Direktur Sinarmas Asset Management, yang saya cintai, rekan-rekan keluarga besar Sinarmas, serta yang saya kasihi, nasabah Bank Sinarmas, nasabah Sinarmas Asset Management, dan juga nasabah Sinarmas Financial Services lainnya. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir dan masih menginfeksi seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia, hal ini berdampak pada perputaran ekonomi global mengalami hambatan. Bahkan perekonomian negara-negara di dunia terancam jatuh ke jurang resesi. Beberapa negara Asia yang telah mengumumkan secara resmi terkena dampak resesi adalah Jepang, Singapura, Filipina, dan juga Korea Selatan. Untuk Indonesia, berdasarkan data Biro Pusat Statistik bahwa produk domestik bruto untuk kuartal kedua 2020 tercatat negatif 5,32%. Namun, pemerintah bereaksi cepat dan tanggap, serta mengeluarkan berbagai kebijakan penyelamatan ekonomi untuk menunjang perekonomian Indonesia. Hal ini ditanggapi sangat positif oleh masyarakat. Kami juga dari Bank Sinarmas masih selalu optimis bahwa pandemi bukan akhir segalanya, tapi menjadi peluang bisnis perbankan seperti pesan Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia kita. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Krisis harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan. Ini adalah momentum, ini adalah peluang bagi perbankan untuk melakukan lompatan inovasi pelayanan perbankan. Kemudahan, kecepatan pelayanan kami persembahkan kepada para nasabah dan calon nasabah Bank Sinarmas melalui digitalisasi layanan perbankan kami. Terima kasih telah menjadi nasabah Bank Sinarmas, dapatkan kemudahan dan keamanan transaksi Anda, dan nikmatilah transaksi perbankan hanya melalui genggaman tangan Anda.
Masih dalam situasi Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ke-75 tahun, dan kebetulan pada hari ini, tanggal 18 Agustus, Bank Sinarmas juga merayakan ulang tahun ke-31. Perkenankan saya mengakhiri dengan Dirgahayu Bank Sinarmas 31 tahun dan Dirgahayu Republik Indonesia 75 tahun. Jaya, jaya Indonesiaku. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Stefani. Baik, terima kasih Pak Franky atas sambutannya. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Bank Sinarmas yang ke-31 ya Pak ya. Ya, betul. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya mengundang Bapak Jamil Salim, Direktur Sinarmas Asset Management, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Jamil, saya persilahkan. Thank you, Stefani. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Robert Simanjuntak. Apa kabar Pak? Kita pernah berduet. Ya, baik Pak Jamil, baik. Salam sehat Pak. Ya, juga kepada Pak Franky, ya selamat siang, selamat ulang tahun untuk Bank Sinarmas, dan juga kepada Bapak Ibu nasabah Bank Sinarmas dan nasabah Sinarmas Asset Management yang saya hormati dan saya cintai. Ya, memang hari ini adalah hari spesial ya bagi bangsa Indonesia, karena kita baru saja memperingati ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Dan juga sekaligus hari ini hari yang spesial buat Bank Sinarmas di hari ulang tahunnya. Ya, dan untuk Sinarmas Asset Management sendiri, acara webinar ini adalah acara yang kedua yang telah kami selenggarakan. Nah, kali ini kami berkolaborasi dengan Bank Sinarmas untuk mengadakan webinar yang kedua. Ya, memang kita sudah lewati pandemi ini kurang lebih 5 bulan, dan kita juga sudah melihat hasil pertumbuhan hasil GDP Q2 di Indonesia yang memang minus 5% lebih, yang mana itu sudah diantisipate ya, dan sudah di price in oleh para pelaku jasa keuangan ya. Nah, kita berharap di kuartal-kuartal berikutnya ada optimisme. Ya, ada satu harapan bahwa ekonomi kita akan membaik ya, dan apalagi di semangat ulang tahun ke-75 ini kita harus optimis sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang kuat, yang tangguh, dan kita sudah melalui berbagai macam krisis. Saya yakin kita semua bisa mampu mengatasi pandemi COVID ini. Ya, apalagi Bapak Presiden kita juga optimis bahwa di awal 2021 kita akan segera memproduksi vaksin merah putih yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat. Nah, optimisme ini juga terpancar ya dari industri pasar modal. Terbukti kalau kita lihat di industri pasar modal di era pandemi ini, justru investor dalam negeri atau investor lokal justru jumlahnya semakin bertambah sangat pesat ya, dan jumlah transaksi di pasar modal juga meningkat ya dari sisi domestik atau lokal. Nah, ini membuktikan bahwa kita semua kalau bersatu dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah, kepada bangsa Indonesia untuk mengatasi problem pandemi ini, kita akan mampu bangkit kembali dan kita akan menjadi negara maju ya, dan kita akan mencapai Indonesia emas di 25 tahun ke depan ya. Untuk itu kita akan sama-sama bersukacita menyambut optimisme ekonomi Indonesia di kuartal-kuartal berikutnya. Oleh karena itu di webinar ini secara khusus kita mengundang Bapak Profesor Roberto untuk menyampaikan paparannya, dan semoga acara webinar ini bisa bermanfaat buat kita semua, Bapak Ibu nasabah yang kita hormati dan kita cintai. Dan semoga juga bisa memberikan satu trust, satu kepercayaan untuk tetap senantiasa menjadi nasabah setia Bank Sinarmas dan juga Sinarmas Asset Management. Demikian dari saya, Stefani, thank you. Baik, terima kasih Pak Jamil. Bapak dan Ibu yang baik, sederet siasat dan strategi ini memang terus dikebut pemerintah untuk mengurangi dampak buruk wabah COVID
pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pandemi ini membuat semua negara mengalami masa sulit, tak terkecuali ini Indonesia juga mengalaminya. Kita menghadapi dua permasalahan sekaligus, ada masalah ekonomi dan juga masalah kesehatan. Nah, seperti janji saya tadi, saya juga kita semua sudah bersama dengan Bapak Robert Simanjuntak yang akan memberikan pemaparan yang tentunya dapat diakhiri dengan tanya jawab. Sebelum ke Pak Robert, supaya lebih kenal dengan Pak Robert, saya akan membacakan profil Pak Robert lebih dahulu. Ini mulai dari tahun 2000 sampai saat ini, beliau ini menjabat sebagai staf khusus Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional bidang ekonomi inovasi. Beliau juga menjabat sebagai guru besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. Bapak Robert juga aktif berpartisipasi berbagai aktivitas penelitian dan konsultasi dalam bidang keuangan publik, keamanan sosial, manajemen sektor publik, dan isu desentralisasi. Selain itu juga Bapak Robert ini melakukan penelitian dan konsultasi di bidang ekonomi, industri keuangan, dan perbankan, asuransi, dan manajemen risiko yang diatur oleh institusi internasional di banyak bidang seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, dan juga lain-lainnya yang sudah banyak sekali ini Pak Robert malang melintang ya. Tidak hanya itu juga, beliau juga terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya sebagai profesor atau dosen tamu di beberapa universitas seperti Universitas Sriwijaya, Universitas Hasanuddin, Gajah Mada, Andalas, Udayana, dan Universitas Samratulangi, terutama untuk tingkat S2 di bidang ekonomi dan juga manajemen. Selain itu, Bapak Robert juga sebagai penulis atau rekan penulis dan juga editor, Bapak Robert Simanjuntak ini sudah membuat 7 buku dan sejumlah artikel makalah akademik. Beliau juga terlibat sebagai profesor di Universitas baru, yaitu Universitas Pertahanan Indonesia. Nah, saya tanpa berpanjang waktu, saya undang dengan hormat Bapak Robert untuk memberikan kita paparan yang secara komprehensif akan kita dapat pada sore hari ini. Kepada Bapak Robert, saya persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Stefani. Selamat siang Pak Franky, Pak Jamil, dan Ibu Bapak yang saya nggak bisa lihat wajahnya. Salam sehat ya. Ini memang selalu kita sekarang ini kalau ada webinar atau ada rapat apapun gitu ya, salamnya sekarang berganti, salam sehat semua begitu ya. Dan tak lupa juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bang Sinarmas tadi yang ke-31 ya. Yang ke-31 sekaligus juga mungkin ya cuma beda 1 hari ya. Selamat hari kemerdekaan kita yang ke-75. Sedikit koreksi tadi untuk Mbak Stefani ya, saya kalau di Kementerian Riset dan Teknologi ini baru berapa bulan ya, mulai dari akhir tahun lalu ya, karena Pak Bambang Brojo itu ya mengajak saya. Yang saya lama itu di Kementerian Keuangan ya, menjadi staf khusus dan tenaga ahli di sana ya, berapa menteri ya, mulai dari Sri Mulyani diganti Agus Marto, diganti Khatib Basri, diganti Bambang Brojo, lalu Sri Mulyani lagi ya, lama-lama bosen juga kan saya. Jadi saya minta mundur bulan November lalu, ya mau balik ke kampus aja, ya tahu-tahu Pak Bambang ngajak Desember ya. Jadi mulai Januari saya istilahnya jadi staf khusus di Kementerian Riset dan Teknologi bidang ekonomi inovasi ya. Di situ temennya insinyur semua, jadi saya yang ekonom sendirian begitu ya. Iya, luar biasa. Baik, amanah baru ya Pak ya. Ya karena baru makanya saya agak tertantang juga. Jadi kalau Kementerian Keuangan sama Kementerian Bidang Perekonomian udah banyak teman di sana, ya udahlah, banyak yang pinter-pinter, biarin aja lah begitu ya Ibu Bapak. Jadi kepada saya diberikan topik ini sebenarnya ya, yang belakangnya saya setuju, tapi kata depannya itu membuat saya agak berpikir sebenarnya, yaitu optimisme. Karena terus terang Ibu dan Bapak, beberapa bulan terakhir ini agak pening juga kita memikirkan perekonomian kita ini. Nah, cuman karena ada kata optimisme itu membuat saya berpikir apa yang mesti saya sampaikan. Jadi jangan sama saja dengan yang lain begitu ya, menyampaikan beberapa persoalan, lalu upaya untuk memitigasi dan stop sampai di sana. Nah, justru itu saya ingin agak mungkin sedikit berbeda gitu. Saya ingin memberikan awal seperti ini, Bu dan Bapak sekalian.
Saya yakin kita itu bisa untuk optimis ya, bangkit rasa optimisme kita apabila kita bisa bersikap realistis dan mengetahui semua masalah atau persoalan yang dihadapi oleh kita. Jadi semua masalah itu yang ada kita taruh di atas meja, kita pahami, kita cermati, nah kita bisa bersikap optimis dengan mengerti itu semua, dengan memahami itu semua. Kita akan sulit untuk bisa bersikap optimis ya apabila ada hal-hal yang masih abu-abu, yang masih belum jelas, yang masih belum clear. Ya, bagaimana kita menghadapinya kalau ada bidang atau aspek-aspek yang belum clear buat kita. Jadi optimisme di sini saya artikan sebagai mari kita lihat masalahnya semua, jangan ada yang ditutup-tutupi, dan mari kita lihat apa yang sudah dilakukan semua oleh pemerintah dan juga harapannya oleh dunia usaha dan masyarakat, dan kita bersama-sama melihat ke depan ya berdasarkan itu. Oleh karena itu izinkan saya untuk share screen ya beberapa slides ini saya coba. Bentar. Bisa kelihatan ya, Ibu Bapak ya? Bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Silakan, Pak. Oke. Nah, saya akan membagi 3 ya pokok bahasan. Yang pertama saya akan ceritakan semua, akan sampaikan semua apa yang saya ketahui mengenai persoalan yang kita hadapi sekarang, yaitu pandemi dan dikaitkan dengan masalah ekonomi. Lalu yang kedua, saya akan juga coba sampaikan beberapa hal upaya dari pemerintah bagaimana untuk memitigasi dan menangkal krisis dan juga kemungkinan besar resesi yang akan kita segera hadapi atau segera kita alami. Dan yang ketiga, nah ini yang baiknya juga kita bisa pahami bersama agar kita bisa benar-benar menyaksikan Indonesia yang bisa keluar dari krisis ya, paling tidak awal tahun ke depan, dan kita bisa bangkit dengan situasi yang baru ya, istilahnya new normal, tapi istilah resmi dari pemerintah itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah begini. Ini ada tabel, beberapa tabel. Sebagian dari tabel ini saya ambil dari beberapa presentasi dari kawan-kawan di kementerian dan juga di kawan-kawan analis ekonomi ya. Jadi saya berhutang sama mereka di situ ya. Mungkin Ibu dan Bapak yang sudah pernah ikut Outlook ekonomi akan melihat 1-2 tabel yang mirip, karena itu memang saya ambil ya, saya berhutang sama teman-teman saya yang di analis dan juga di Kementerian Perekonomian serta di Bappenas ya. Yang ditunjukkan oleh tabel ini adalah ini memang pandemi ini memang sudah berdampak luar biasa ya untuk hampir seluruh negara, hampir 200 negara di dunia. Yang disajikan di sini tentu saja hanya beberapa negara yang utama. Kita bisa lihat di sini ya pertumbuhan ekonomi yang paling atas itu Indonesia. Dalam Q2 atau triwulan kedua tahun ini kita anjlok ya, Ibu dan Bapak semua sudah dengar tadi, sudah tahu ya, kita anjlok minus 5,32% ya. Di triwulan pertama di Q1 ya, Januari sampai Maret itu kita masih 2,97%. Itu sebenarnya masih lumayan ya, masih lumayan tinggi, tetapi sudah turun ya dibandingkan dengan sebelumnya ya. Turun karena kita sebenarnya kalau secara formal kan mengumumkan ada yang terpapar oleh COVID-19 ini oleh Presiden, diumumkan itu kalau tidak salah 2 Maret ya. Jadi di dalam triwulan pertama itu sebenarnya 1 bulan terakhir kita yang menghadapi benar-benar sudah mengalami pandemi maksud saya. Nah, di triwulan kedua lah kita seluruhnya 3 bulan triwulan kedua, yaitu April, Mei, Juni, itu kita benar-benar 100% ya terpengaruh atau terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Sehingga tidak heran kita minus 5,32%. Jadi ekonomi kita kontraksi atau menyusut 5,32%. Nah, kalau kita lihat beberapa negara di dunia gitu ya, itu juga mengalami kurang lebih sama, kecuali mungkin Cina yang karena mereka lebih awal mengalami
pandemi ini ya praktis dari Desember mereka alami, mereka di triwulan pertama di Q1 2020 itu yang mengalami kemerosotan ekonomi. Tapi mereka bisa segera bangkit di triwulan kedua. Nah, masalahnya negara-negara lain di Eropa, di Amerika Latin, di negara-negara Asia lainnya itu mengalami lebih lambat dan juga mengalami pandemi ini lebih lambat dan walaupun sudah mengantisipasi dan juga penyelesaiannya barangkali upaya untuk penyelesaiannya masih boleh dibilang sampai sekarang ini masih struggle begitu ya, untuk mencari obat, mencari virus dan segala macam sampai termasuk kita upaya untuk menangani pandemi ini. Dan oleh karena itulah ya beberapa negara di dunia dan banyak ya yang negara-negara utama misalnya seperti di sini yang ditunjukkan dalam tabel ini Jerman ya, Prancis begitu ya, itu sudah masuk ke dalam resesi. Kenapa? Karena 2 triwulan berturut Q1 dan Q2 itu mereka mengalami kontraksi ekonomi. Ekonominya tuh menyusut ya. Tumbuh tetapi tumbuhnya negatif, itu istilah ekonom gitu ya. Jadi mengalami pertumbuhan negatif. Itu definisi dari resesi begitu ya. Kalau 2 quarter atau 2 triwulan berturut mengalami pertumbuhan yang negatif, itu secara teknis ya kita dikatakan mengalami resesi. Di dalam tabel Ibu dan Bapak bisa lihat ada Hong Kong, ada Singapura ya, lalu ada Prancis, Jerman, dan sebenarnya ada banyak negara lain tapi tidak tersajikan di tabel ini. Nah, ini yang ditunjukkan sama saja dengan yang tadi ya, cuma ini cara menyajikannya saja berbeda ya. Apa yang terjadi, banyak negara begitu masuk Q2 sudah mulai resesi, sudah masuk ke dalam resesi. Indonesia belum ya, karena Q1 kita masih positif tadi ya. Nah, jadi sebenarnya ya karena yang pertama mengalami pandemi ini adalah China atau Tiongkok ya, dan mereka itu sudah sejak awal Januari, bahkan sebenarnya sudah mulai dari Desember. Jadi sebenarnya negara-negara lain sudah mulai mengantisipasi ya, mengantisipasi. Walaupun begitu mereka terpapar juga, begitu benar virus ini menyebar ke seluruh dunia, itu banyak sekali negara yang kaget dan tidak menyangka betapa cepatnya penularan itu terjadi begitu ya. Dan praktis sekarang sudah 200 negara di dunia yang terkena begitu ya. Nah, karena sudah mengantisipasi, jadi negara-negara itu sebagian besar negara di dunia sudah membuat kebijakan fiskal dan moneter ya. Ekspansi fiskal artinya ekspansi dari anggaran pemerintahnya disalurkan, dibelanjakan untuk bisa memacu ekonomi, termasuk Indonesia. Tapi toh walaupun mulai dari Februari, Maret, ya, April itu banyak negara sudah mencoba ekspansi fiskal dan juga moneter, resesi itu tetap terjadi di sebagian negara-negara itu. Jadi tetap terjadi pelemahan karena nanti kita lihat ya betapa ini belum ada presidennya, belum ada yang terjadi sebelumnya krisis yang seperti ini, yang diawali oleh krisis kesehatan. Katanya 100 tahun yang lalu pernah ya ada flu Spanyol sehingga terjadi pandemi juga, tapi itu katanya dampaknya tidak seluas ini ya karena mungkin belum era modern seperti sekarang ya, dan datanya yang persis juga kita tidak punya cukup untuk bisa menceritakan apa yang terjadi pada 100 tahun yang lalu ya, 2018 sampai 2020. Flu Spanyol itu. Maksud saya 1918 sampai 1920. Ya, jadi walaupun sudah ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya yang dilonggarkan di dalam mengantisipasi krisis, tetap saja terjadi ya. Ini negara-negara seperti di sini Jepang, Singapura, Thailand ya yang disajikan di sini, Jerman itu pertumbuhannya negatif. Dan kira-kira ya diperkirakan Q3 juga akan negatif. Jadi 3 triwulan berturut itu akan negatif diperkirakan ya, sehingga resesi itu benar-benar terjadi di banyak negara ini. Nah, apa bedanya krisis 98, 2008 dan 2020? Ini perlu saya sampaikan karena ini tiga-tiganya kita sebenarnya mengalami ya. Kita terdampak juga ya, krisis 98, krisis 2008 dan krisis 2020. Meskipun nanti kita akan lihat ya agak berbeda dampaknya atau banyak beda dampaknya, yang sekarang ini jauh lebih serius begitu ya. Kalau krisis 98 itu mulai dari krisis nilai tukar di Thailand, lalu ada capital outflow, lalu sampai kepada banking crisis, aktivitas ekonomi menurun. Indonesia terkena.
Nah, Indonesia itu menjadi serius krisis 98 karena juga ada krisis politik, ya, jadi pergantian rejim, pergantian kekuasaan. Nah, itu yang bikin serius. Sebenarnya kalau tidak ada krisis politik, mungkin saja krisis 98 itu tidak parah seperti yang kita alami 22 tahun yang lalu itu, ya, sampai inflasi sampai begitu tinggi, ya, sampai Ibu dan Bapak sudah saya tidak usah cerita banyak-banyak lah ya. Lalu krisis 2008 ini diawali di Amerika, ya, ada subprime mortgage, lalu ada krisis kepercayaan, lalu berdampak ke banking crisis sehingga aktivitas ekonomi menurun. Kita juga terdampak, tapi tidak tidak terlalu luas sebenarnya dampaknya, ya. Khusus mereka yang benar-benar aktivitasnya internasional, yang berinteraksi dengan luar negeri banyak, begitu ya, yang perdagangan internasional banyak, itu yang benar terdampak. Tapi khusus di dua krisis ini 98 dan 2008 kita punya UMKM, ya, usaha kecil, usaha mikro kecil menengah itu praktis tidak terdampak, hanya sebagian kecil kalau ada, sebagian malah beruntung, ya. Jadi di dua krisis 98 dan 2008 ini UMKM itu sebagian besar itu bertindak sebagai bumper lah, gitu katakannya, kayak bumper mobil gitu, ya, yang menahan kita dari tubrukan yang keras gitu, ya, dari krisis yang bahkan boleh dibilang bisa menyelamatkan kita. Nah, tahun sekarang ini 2020 ini persoalannya sangat berbeda. Ini boleh dibilang belum pernah terjadi sebelumnya karena diawali oleh krisis kesehatan, krisis keselamatan manusia, begitulah, ya. Begitu persebaran dari virus corona ini begitu cepat dan juga mematikan, begitu, ya, sehingga ada pembatasan yang berskala besar, istilah kita PSBB, di banyak negara itu ada lockdown, manusia dibatasi interaksinya, dan itu pasti sangat berdampak kepada ekonomi. Dan ini dampaknya dari dua sisi, demand dan supply. Permintaannya terdampak, penawarannya atau pasokannya juga terdampak. Dan ini dalam 100 tahun ini, ya, boleh dibilang, ya, baru sekarang ini terjadi, ya, sehingga sektor real tertekan, kepercayaan juga terganggu, segala macam terganggu, ya. Kredit perbankan atau sektor finansial terganggu, sehingga terjadilah krisis global, krisis yang tadi saya bilang berdampak kepada 200 negara di dunia. Dan tabel berikut ini, Ibu dan Bapak, ya, secara cepat saja, ini menunjukkan proyeksi atau prediksi lah, perkiraan pertumbuhan ekonomi dari dunia, ya, lalu negara maju, negara berkembang, Amerika Serikat, Tiongkok atau China, lalu zona Euro dan Indonesia. Ini perkiraan atau prediksi, bisa saja salah, ya, dan seringkali kalau ekonom tuh memperkirakan salah, itu biasa lah, ya. Kalau asumsinya agak meleset, ya jadi salah. Ibu dan Bapak bisa lihat, ya, bahwa kalau kita pakai prediksinya ADB, ya, itu Indonesia tahun ini diperkirakan -1, ya, tahun 2020 ini keseluruhannya, ya, -1, ya. Ada yang lebih pesimis bilang -1,8, ada yang bilang -2, ya, tapi kita udahlah, ya, kita lihat aja nanti lah, ya. Tapi sebagian besar memprediksikan minus. Indonesia juga tahun 2020 ini minus, ya. OECD itu memprediksikan -3,9 sampai -2,8, ya. World Bank, ya, itu 0%. Nah, ini agak optimis, ya. World Bank itu memprediksinya 0%. Lalu IMF -0,3, ya. Sementara 2021 kita tuh optimis, ya. ADB optimis, OECD juga optimis, ya. World Bank dan IMF juga optimis. Kalau ADB kita lihat 5,3% tahun depan, ya. OECD itu antara 2,6 sampai 5,2, lalu World Bank itu dari 4,8 dan IMF 6,1. Ibu dan Bapak bisa lihat, ya, Amerika Serikat itu tahun ini -5,3, tahun depan diprediksi positif, ya. Lalu itu oleh ADB, ya. Lalu oleh World Bank -6,1, oleh IMF lebih pesimis lagi -0,8 untuk Amerika Serikat tahun ini, ya. Lalu negara maju secara rata-rata oleh ADB diprediksi -5,8, oleh World Bank -0,7, oleh IMF -0,8. Tapi intinya adalah yang saya mau sampaikan begini. Jadi perkiraan tahun ini itu kita
Indonesia dan juga sebagian besar negara di dunia, dan barangkali negara besar itu hanya Tiongkok yang tidak ya, kita akan mengalami kontraksi ekonomi atau pertumbuhan yang negatif ya. Jadi dunia secara global itu akan menyusut ya perekonomiannya begitu ya. Nah, ini sedikit catatannya. Mulai dari beberapa bulan, kalau saya catat itu mulai dari April ya, investor udah mulai cenderung bersikap risk averse, menghindari resiko, memburu aset safe haven ya seperti US Treasury dan emas. Dalam beberapa bulan terakhir ini harganya Ibu dan Bapak bisa saksikan itu meningkat pesat ya karena banyak yang beli, banyak permintaannya tinggi, demikian juga US Treasury ya. Karena biasalah itu ya di masa krisis itu orang investor, mereka yang punya dana cenderung mencari yang aman begitu ya. Nah, lalu ini catatan yang tambahan lagi ini khusus Indonesia ya. Indonesia itu mengalami kontraksi di triwulan kedua jauh di bawah ekspektasi ya. Ibu dan Bapak bisa lihat kita mengalami kontraksi itu karena konsumsinya turun, konsumsi masyarakat, investasi itu turun, konsumsi pemerintah juga turun. Konsumsi pemerintah itu ya pengeluaran pemerintah itu APBN ya. Minus 8,6 Ibu dan Bapak bisa lihat gitu ya. Minus 8,6. Nah, kenapa bisa turun ya karena penyerapannya itu ternyata ya birokrasi ini ya itu tidak semudah, walaupun sudah dianggarkan cukup besar dalam penyaluran dan penyerapannya ya dalam membelanjakannya itu tidak semudah yang diduga. Ada yang takut karena diperiksa KPK, takut diperiksa BPK, jadi kalau cepat-cepat dibelanjakan takut nanti ditangkap dianggap korupsi, macam-macam alasannya ya. Tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah begini. Salah satu penyebab Indonesia itu kontraksi di triwulan kedua, di Q2 itu adalah konsumsinya turun, investasinya turun, government expenditure atau konsumsi pemerintah turun, ekspornya turun, impornya turun. Nah, ekspor dan impornya turun lebih pesat daripada ekspornya. Ibu dan Bapak bisa lihat di sini ya. Ini ya. Jadi kita sebenarnya positif trade balance-nya, tapi itu positifnya hanya karena turunnya ekspor lebih sedikit dari turunnya impor. Jadi net ekspornya ini positif. Tapi ini bukan sesuatu yang bagus ya. Bukan sesuatu yang bagus kalau karena penurunan. Dua-duanya turun tapi impornya lebih turun. Tapi itu menunjukkan kalau impor kita turun berarti produksi stagnan atau menyusut. Menyusut banyak, bukan stagnan ya, menyusut. Kenapa? Karena kita banyak pakai bahan baku di luar negeri untuk memproduksi. Nah, itu artinya apa? Dari sisi supply juga menyusut. Permintaan atau demand-nya turun, supply-nya juga turun. Jadi benar-benar ekonomi kita menyusut. Nah, Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Nah, lalu saya lanjutkan ya. Bentar ya, agak macet sedikit. Nah, tabel berikut, Ibu dan Bapak sekalian, ini menunjukkan inflasi kita. Kenapa saya tunjukkan ini? Untuk menunjukkan salah satu bukti bahwa permintaan kita itu menyusut, ya, adalah ekonom itu biasa menggunakan inflasi. Salah satu caranya adalah dengan melihat inflasi. Inflasi kita itu turun, ya. Dari Januari, Maret, Mei sampai kepada Juli itu turun, ya, inflasi kita turun. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, inflasi itu kalau turun itu bukan berarti atau bukan pasti itu indikasi yang bagus, belum tentu indikasi yang bagus. Kita sebagai orang awam mungkin berpikir, waduh sebaiknya jangan inflasi, sebaiknya inflasi itu rendah saja atau turun terus. Tapi dalam konteks ini, di dalam cerita kita di tahun 2020 ini, inflasi turun itu sebenarnya karena mencerminkan permintaan yang lemah atau berkurangnya permintaan dari masyarakat. Ya, secara umum permintaan akan segala macam komoditas, ya, barang dan jasa itu secara umum turun.
sehingga terjadi inflasi yang rendah begitu. Nah, kalau kita lihat per sektor, kita coba amati ya per sektor ya. Transportasi dan pergudangan itu yang paling kanan ya Ibu dan Bapak sekalian, serta akomodasi dan makan minum ya, makanan dan minuman itu adalah dua sektor yang paling terdampak ya, yang paling mengalami persoalan serius ya di dalam Q2 kemarin ya, Q2 dan mulai dari Q1 sebenarnya ya. Jadi transportasi dan pergudangan kita lihat minus 30 ya, minus 30,8, akomodasi dan makanan minuman itu dua-dua minus 22%. Ya wajar sekali ya, karena kita banyak di rumah ya, ada PSBB ya, kita kurang kurang pergerakan manusia itu atau mobilitas manusia itu sangat-sangat turun jauh ya, lalu tidak ada yang ke restoran, tidak ada yang travel kemana-mana ya, baik jalan darat, laut maupun udara. Akhirnya transportasi dan juga akomodasi dan makanan minuman itu tumbuh negatif ya, negatifnya besar sekali. Tapi untung ya tidak semuanya negatif ini kalau kita lihat sektornya. Kalau kita lihat yang paling kiri itu informasi ya dan komunikasi ya, karena kita ini banyak rapat dengan Zoom, dengan Microsoft Teams ya, dengan macam-macam ya, lalu online studi ya, itu banyak menggunakan informasi dan komunikasi sehingga sektor ini tumbuh yang paling tinggi ya 10,88% ya. Jadi itu yang membuat kita lumayan. Sektor pertanian juga tumbuh lumayan ya 2,19% gitu. Nah, ini saya ambil dari InVenture ya. Ada beberapa sektor yang kalah dalam tanda petik kalah atau menang di dalam pandemi ini ya. Ibu dan Bapak bisa lihat ya, yang sebelah kiri itu yang dalam tanda petik lah ya, yang kalah. Ini mungkin tidak akurat 100% ya, karena ini penelitian bulan Maret lalu gitu ya. Mungkin sekarang sudah agak sedikit berbeda. Tapi tidak apa, untuk sebagai patokan saya pikir bisa kita lihat di sini ya. Yang sebelah kiri itu ada hotel dan tourism, ada airlines ya, ada bar dan restoran, ada sinema dan segala macam ya. Ini adalah sektor-sektor atau bidang-bidang atau jenis-jenis usaha yang benar-benar terganggu ya, bahkan merosot jauh gitu ya, karena adanya pandemi ini, karena adanya pembatasan sosial ini. Sementara yang sebelah kanan itu adalah dalam tanda petik yang menang begitu ya. Di era pandemi ini kita bisa melihat itu, misalnya ada grocery dan e-commerce, ada logistics dan delivery, ada food delivery, ada remote working dan sebagainya. Lalu di tengah-tengah itu adalah yang diantaranya. Ini sekedar pengetahuan aja mungkin buat kita Ibu dan Bapak, saya kira juga sudah tahu ini gitu ya. Nah, lalu bagaimana kira-kira ke depannya kita ya? Dan ini tabel ini menunjukkan lebih banyak lagi negara termasuk Indonesia, tapi saya ingin fokus saja kepada Indonesia Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kita menghadapi resesi seperti saya sudah sampaikan berulang-ulang tadi, menghadapi ancaman resesi, dan resesi itu terjadi kalau 2 kuartal berturut-turut secara teknis ya, itu kita mengalami pertumbuhan yang negatif. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dari tabel ini kita bisa lihat untuk Indonesia itu perkiraannya tadi ya, banyak yang membuat perkiraan, banyak yang membuat prediksi ya, forecast ya. Kita di Q3 itu akan negatif. Jadi kita akan masuk ke resesi. Sekarang ini sudah bulan Agustus. Q3 itu adalah Juli, Agustus, September. Jadi tinggal 1,5 bulan. Berdasarkan data yang waktu saya bicara dengan orang-orang BPS ya, Badan Pusat Statistik, kelihatannya sih tidak terhindarkan bahwa perekonomian kita akan turun ya, artinya Q3 ini juga tetap negatif, sehingga dua kuartal berturut-turut, 2 triwulan berturut-turut kita akan mengalami pertumbuhan yang negatif. Dan banyak negara lain Ibu dan Bapak bisa lihat nih sudah mengalami resesi sejak Q2 ya. Jadi seperti Eurozone, United Kingdom, Jerman, ya, Prancis, ya, Jepang, South Korea, Hong Kong, Singapura ya, Malaysia belum ya, Malaysia nanti Q3 perkiraannya, lalu Thailand ya, Filipina ya, dan macam-macam lagi ya. Nah,
lalu ini juga akan berdampak. Ini sepintas saja. Ini kita juga tahu pasti ya, kalau ekonomi merosot pasti akan berdampak pada pengangguran ya, karena ada PHK, dan juga pasti dalam tempo yang tidak terlalu lama pasti angka kemiskinan akan meningkat, dan ini yang menjadi persoalan serius buat kita. Dan ini peluang Indonesia masuk ke dalam krisis sangat besar, seperti saya sudah bilang tadi. Jadi kemungkinan besar, Ibu dan Bapak sekalian, saya mau jujur ya, saya katakan tadi bahwa optimisme itu dibangun kalau kita tahu semua masalah, tidak ada yang ditutupi. Jadi saya harus mengatakan, ya intuisi saya mengatakan, dan teman-teman juga, teman-teman ekonom lain juga mengatakan, Q3 kita akan negatif, sehingga kita akan masuk ke dalam resesi ya di Q3 ini. Nah, ini berandai-andai saja ya di slide ini ya. Secara historis itu rata-rata pertumbuhan kuartalan adalah 3,12% ya. Untuk menghindar dari pertumbuhan negatif pada kuartal ketiga, artinya harus ada pertumbuhan kuartalan ya. Jadi menghitung dari kuartal ke kuartal, dari Q ke Q, itu harus ada pertumbuhan 8,9%. Artinya Q3 ini, dan itu tidak mungkin kita bisa tumbuh segitu, sebesar itu, setinggi itu ya, dalam rangka supaya kita tidak negatif, begitu loh maksudnya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa saya pikir pertumbuhan kita Q3 juga akan negatif, sehingga kita akan masuk ke dalam resesi. Nah, lalu apa saja upaya yang sudah dilakukan sebenarnya mulai semenjak kita masuk ke dalam pandemi ini? Jadi praktis kita masuk pandemi Maret, April itu pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan, dan itu yang sampai dengan sekarang ya, kita coba lihat sekarang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, April, Mei, Juni itu pemerintah sudah mulai membuat mulai dari relaksasi, mulai dari spending yang coba dipacu walaupun tidak terlalu berhasil ya, mulai insentif kepada berbagai sektor, UMKM dan segala macam. Dan itu ternyata sudah mulai kelihatan memberi harapan ya, kelihatan memberi harapan. Kenapa? Ini salah satu cara kita lihat adalah tren mobilitas masyarakat. Ada peningkatan sejak Juni ya, akhir Juni. Ini saya harus bilang akhir Juni. Ini ya, kita lihat mobilitas masyarakat sejak PSBB dilonggarkan menjadi namanya kalau tidak salah PSBB transisi ya, itu ada kenaikan sedikit ya. Jadi grafiknya mulai naik. Jadi misalnya mobilitas ke toko bahan makanan ya, dan ke apotek, ke tempat rekreasi, lalu ke restoran dan pusat perbelanjaan, ke tempat kerja, lalu transportasi umum juga mulai meningkat pemakaiannya, penggunaan serta. Nah, yang agak merosot sedikit di area pemukiman. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai indikasi bahwa ada mulai nih kegiatan ekonomi meningkat begitu ya. Dan kemacetan juga sudah mulai terjadi. Ya, kemacetan di beberapa kota. Dan kemacetan ini masih tertolong, tidak separah seperti biasanya di era normal ya. Kenapa? Karena sekolah kan dan kampus itu masih menerapkan pembelajaran jarak jauh ya. Jadi kalau sekolah sudah diselenggarakan onsite, ini kemacetan tuh kembali normal lah di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tapi syukurlah ya, saya pikir memang belum waktunya ya. Karena bangsa kita ini, saya harus sampaikan juga bahwa disiplinnya itu belum seperti yang kita harapkan. Yang menggunakan masker dan mencuci tangan, menjaga jarak, itu masih banyak sekali yang melanggar hal itu. Dan kalau kita lihat Jawa dengan luar Jawa, itu di luar Jawa mobilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa. Barangkali juga karena disiplinnya di luar Jawa lebih rendah, atau mungkin juga karena kasus di luar Jawa itu relatif lebih rendah dibanding di Jawa. Jadi masyarakatnya tidak terlalu, ya mungkin lah ya, ini dugaan saja, tidak terlalu khawatir begitu ya. Nah, lalu apa yang walaupun beberapa indikator melemah, tapi mulai dengan Juni dan Juli ya, seperti selain tadi tren mobilitas, ini ada beberapa indikator yang kita bisa gunakan yang dalam rangka kita membangun optimisme sekarang ini ya. Itu ada beberapa indikator yang kita bisa pakai, yang kita bisa gunakan untuk melihat bahwa sebenarnya sudah mulai ada pergerakan naik gitu ya. Walaupun masih di bawah gitu istilahnya ya. Karena kita merosot, kita kan ada di bawah. Tapi dari di bawah itu mungkin
ya kemungkinan besar sudah mencapai dasar, sehingga kita mulai ada gerakan membalik, ada bounce back begitu ya. Nah, jadi misalnya dari PMI manufaktur begitu ya, dan PMI ini adalah Purchasing Manager Index, itu biasa dipakai sebagai indikator oleh analis atau investor ya untuk melihat bahwa ada indikasi sudah ada perbaikan atau tidak. Lalu penjualan kendaraan bermotor sudah naik dikit. Ibu dan Bapak bisa lihat di ujung ya, mulai dari Juni tahun 2020 ini mulai ada perbaikan sedikit. Lalu penjualan retail juga ada perbaikan sedikit walaupun masih di bawah ya, walaupun masih tingkatnya sangat rendah. Lalu indeks keyakinan konsumen dan penjualan semen juga mulai ada perbaikan. Nah, sementara yang terakhir itu inflasi, saya bilang tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya masih rendah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kita ini punya persoalan ya. Kita ingin punya optimisme di dalam membangun ekonomi. Tetapi kita tahu persoalan ekonomi ini adalah disebabkan masalah ini merupakan dampak dari adanya masalah kesehatan atau masalah pandemi. Jadi di sini ada semacam dilema atau ada trade-off antara menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan kesehatan manusia ya dengan menyelamatkan ekonomi. Ya, antara menjaga kehidupan, kesehatan dengan menjaga mata pencaharian. Ini yang diyakini atau yang diyakini oleh para pengambil kebijakan kita di awal-awal Maret dan April kemarin. Jadi seolah-olah kita ada dilema, ada trade-off ya, itu nggak bisa nih kalau kita tidak mengatasi kesehatan dulu, ekonomi tidak akan bisa pulih. Ya, jadi oleh sebab itulah ya di awal-awal bulan Maret, April ya sampai dengan Mei itu fokus lebih banyak ya, mungkin 90% lebih fokus itu adalah bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana mengatasi pandemi. Sehingga boleh saya katakan di sini persoalan livelihood atau persoalan mata pencaharian atau persoalan ekonomi itu agak relatif dinomor duakan atau mungkin ya bukannya terabaikan tetapi prioritas kesekian gitu ya, bukan prioritas yang utama. Dan itulah mungkin salah satu juga yang menyebabkan kita jadi masuk ke resesi. Memang karena kita punya keterbatasan, maksud saya bukan resesi, tetapi Q2 kita negatif minus 5,32% itu tadi. Ya, jadi karena kita ini seperti pengambil kebijakan itu melihatnya sebagai suatu trade-off gitu ya, antara menjaga kesehatan dengan menjaga mata pencaharian atau hidup. Nah, ini sementara sekarang ya Ibu dan Bapak sekalian mulai akhir Juni ya sesudah ada PSBB transisi artinya agak dilonggarkan sedikit, lalu sampai dengan sekarang sampai dengan Juli jadi sudah 2 bulan sampai dengan Agustus ini jadi sudah 2 bulan. Pandangan yang dimiliki atau cara pandang yang dimiliki oleh pemerintah itu sekarang bukan lagi menomorduakan ekonomi, tetapi mencoba menerapkannya sejajar atau secara simultan dengan upaya menanggulangi kesehatan. Karena diyakini bahwa kalau ekonomi itu dinomorduakan atau agak diabaikan, nanti ekonominya jatuh ya percuma. Ya, kita menjaga kesehatan tapi perekonomian jatuh, itu dampaknya pada pertumbuhan jangka panjang yang merosot, bahkan mungkin kita resesinya akan sangat lama, bahkan bisa sampai potensi ke depresi, resesi yang sangat berat. Dan kalau itu terjadi, jadi kehidupan juga malah lebih parah lagi begitu kan ya. Artinya percuma kita mencoba memperjuangkan kesehatan tapi ekonominya hancur begitu istilahnya. Jadi di sini pandangan yang dimiliki adalah mencoba secara simultan, secara dua-duanya ya dilaksanakan. Masalah kesehatan itu dia ilustrasikan di sini sebagai rem ya. Rem itu adalah untuk menekan kurva COVID-19. Sedangkan pedal gas itu adalah bagaimana memacu ekonomi ya lewat jaring pengaman sosial, karena banyak yang kena PHK, karena banyak yang jadi menganggur ya, banyak yang dagangannya merosot atau UMKM-nya jadi ya bubar gitu ya atau bangkrut. Jadi ada jaring pengaman sosial, jaring pengaman sektor real. Jadi dua-duanya ini kita coba lakukan secara bersama dengan tanpa melupakan ya tentu saja satu dengan yang lainnya. Maksudnya dua-duanya itu dianggap penting begitu ya. Nah, ini ilustrasi berapa biaya yang sampai saat ini sudah direncanakan oleh pemerintah ya.
untuk kesehatan, untuk perlindungan sosial, untuk insentif usaha, untuk UMKM, pembiayaan korporasi, dan untuk sektoral pemerintah daerah. Ini Ibu dan Bapak sekalian, walaupun judulnya biaya penanganan COVID, ya, tetapi sebagian Ibu dan Bapak bisa lihat bahwa itu adalah kental dengan aspek sosial ekonomi. Jadi untuk mengatasi persoalan mata pencaharian atau livelihoods itu tadi. Jadi bukan hanya life, tetapi juga livelihoods, ya. Jadi UMKM, perlindungan sosial, insentif usaha, pembiayaan korporasi itu banyak kental. Ini dilakukan secara serentak, secara simultan bersama-sama, ya. Saya mungkin tidak akan bahas satu persatu karena waktunya tidak akan cukup, tapi nanti mungkin dalam diskusi bisa, ya. Nah, lalu ini matriks kebijakannya, Ibu dan Bapak, tahun 2020 yang diutamakan, yang contreng 3 itu yang intensitas atau prioritasnya tinggi, ya. Yang contreng 3 tahun 2020 itu adalah kesehatan, bantuan sosial, padat karya, artinya usaha yang melibatkan banyak orang, dan relaksasi aturan, ya, termasuk di sana untuk perbankan, untuk pinjaman dan segala macam, ya. Ya. Lalu restrukturisasi UMKM itu 2 contreng, penempatan dana penjaminan 2 contreng, dan transformasi ekonomi menuju Indonesia 4.0 itu masih 1 contreng atau prioritasnya mungkin relatif rendah untuk tahun 2020. Jadi 4 teratas yang menjadi prioritas di tahun 2020 ini adalah kesehatan, bantuan sosial, padat karya, relaksasi aturan. Jadi kesehatan dan ekonomi sebenarnya. Dan 2021 juga kurang lebih sama, ya, dengan penekanan yang agak sedikit beda. 2022 dan 2023 mulailah berbeda, di mana 2022 dan 2023 kita memberikan lebih penekanan pada transformasi ekonomi menuju Indonesia digital ekonomi, begitu, ya, tahun 2022 dan 2023. Jadi ini sampai jangka menengah 3 tahun ke depan, begitu, ya, Ibu dan Bapak sekalian, target pemerintah. Dan ini 3 kurva yang sedang kita hadapi sekarang yang coba ditanggulangi, Ibu dan Bapak. Ada pandemic curve, kurva pandemi kita sekarang ini, ya, yang kita hadapi, kurvanya itu naik dan turun bentuknya, tapi kita belum sampai kepada turunnya. Yang kita upayakan adalah menurunkannya. Kita masih naik terus, yang terkena kalau nggak salah sudah 140.000 sekian, ya. Hari ini pengumuman mungkin sudah mendekati 150.000 itu, ya, yang kena, ya. Dan upaya kita adalah bagaimana membuatnya menjadi flat, jangan naik lagi menjadi flat, atau sebaiknya malah jadi turun, ya, sampai serendah mungkin kurvanya. Lalu kurva resesi. Kurva resesi ini artinya perekonomian kita turun terus, yang kita upayakan adalah membuat dia naik, ya. Jadi resesi itu pertumbuhan ekonominya turun terus, seperti saya tadi sudah kita bahas, sudah saya sampaikan berkali-kali. Di Q2 kita minus 5,32%, di Q1 itu juga masih kemungkinan minus juga, jadi masih di bawah. Yang kita upayakan adalah menjadikannya mendekati 0 atau malah jadi positif, ya, sedapat mungkin. Lalu kurva yang ketiga adalah kurva utang atau debt curve, gitu, ya. Utang, Ibu dan Bapak, kenapa masalah utang ini penting sekali? Karena tadi, ya, ini krisis belum ada sebelumnya mungkin belum pernah kita alami, ya. Jadi presidennya belum ada, ya. Jadi masalahnya itu ada baik di demand-nya, di permintaan maupun di supply, ya. Jadi penerimaan pemerintah dari pajak itu anjlok luar biasa, ya. Dari target itu turun bisa sampai 20%, bahkan mungkin lebih, ya. Targetnya berapa, yang terrealisasi itu mungkin jauh di bawah itu. Dan sementara pengeluarannya atau belanja pemerintah itu jadi naik. Kenapa? Karena kebutuhan untuk menangani dan pandemi dan ekonomi sekaligus. Jadi Ibu dan Bapak bayangkan, ya, kalau kita rumah tangga, ya, penerimaan merosot tiba-tiba, pengeluaran naik tiba-tiba. Jadi terpaksa utang. Dan utang pemerintah ini dalam beberapa bulan terakhir ini melonjak pesat, ya, melonjak drastis. Kalau sebelumnya rasio utang kita itu terhadap PDB itu tidak sampai 30%, di bawah 30%, malah utang kita tahun ini itu direncanakan tadinya 1,7% dari PDB, tetapi itu naik mendadak meningkat jadi 6% dibanding produk domestik bruto kita. Dan rasio utangnya itu sudah naik, bukan lagi 30%, sudah meningkat, ya, melonjak jauh menjadi 37%. Dan ini tentu saja
persoalan serius Ibu dan Bapak sekalian, karena kalau yang namanya utang itu kan kita wariskan ke anak cucu kita gitu kan ya, dan ini mesti segera kita atasi. Ya, yang wariskan ke anak cucu itu artinya yang bayar nantinya anak dan cucu ikut bayar gitu ya, bayar cicilannya. Ini persoalan besar ya tentu saja. Kenapa saya mengatakan ini menjadi masalah yang serius atau sudah menjadi masalah yang serius? Ibu dan Bapak mungkin pernah dengar ada burden sharing ya, ada sharing beban antara BI dengan pemerintah. Nah, itu sebenarnya adalah indikasi bahwa utang kita ini sudah mulai serius ya, menjadi persoalan yang serius. Nah, lalu berikutnya adalah yang saya mau sampaikan ini adaptasi atau perubahan perubahan kebiasaan baru gitu ya, new normal ya, new normal. Ibu dan Bapak, ini seperti saya sudah sampaikan berapa kali, ini adalah kejadian yang belum pernah ada presidennya sebelumnya, sehingga policy dari pemerintah juga boleh dibilang tidak ada presidennya sebelumnya. Jadi upaya yang dilakukan menangani kesehatan sekaligus dengan menangani ekonomi. Kalau Ibu dan Bapak lihat grafik atau gambar yang di sebelah kiri ini, yang kita usahakan itu adalah di area yang biru itu ya, makin ke kanan atas ya. Artinya apa? Ke kanan atas itu kebijakan ekonominya baik ya, penanggulangan virusnya juga baik ya, sangat baik. Jadi pertumbuhan ekonominya bisa bagus, sementara penanggulangan COVID itu juga semakin baik. Itu yang menjadi cita-cita kita. Dan yang kelihatan ini yang sebelah kanan adalah yang recover dengan cepat itu adalah Cina, baru satu-satunya di dunia ini gitu ya. Sementara negara-negara lain masih ditargetkan akhir tahun ini, Q4 tahun ini, atau mungkin ya kemungkinan besar Q1 tahun depan gitu ya, Ibu dan Bapak sekalian. Dan ada pandemi ini memaksa kita berubah. Tadi Pak Franky sudah bilang ya, digitalisasi ya, pemulihan ekonomi nasional ya. Ini peluang untuk melakukan lompatan seperti Pak Franky bilang, itu benar sekali ya. Jadi kita harus optimis, kita bisa melakukan sesuatu, ada blessing in disguise dalam krisis ini. UMKM sudah mulai kelihatan juga seperti itu. Saya katakan tadi UMKM kita juga sangat terdampak sekarang ini ya, beda dengan 2 krisis sebelumnya. Tapi yang bertahan adalah UMKM yang memang sudah akrab dengan teknologi, akrab dengan teknologi digital ya, dengan industri 4.0 ya. Karena kenapa? Sekarang digitalisasi dan industri itu memang sudah harus. Kita akan bisa bertahan kalau kita switch segera ya, apapun bidang yang kita geluti, kita harus akrabi digitalisasi dan industri 4.0 ini. Saya tidak akan bahas detail mengenai ini, saya kira Ibu dan Bapak tahu. Tapi yang juga perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa kalau supply chain yang selama ini tradisional itu dalam waktu dekat, bahkan sekarang ini sudah mulai diganti dengan digital supply network ya, dan itu mau tidak mau kita harus akrabi dan kita harus masuk ke dunia sana, dunia itu ya. Dan ekosistem yang digital ini menjadi menjadi engine of growth di masa sekarang sudah mulai sebenarnya. Saya tidak akan bilang lagi masa mendatang karena ini sudah dimulai di banyak negara, itu sudah mulai, dan Indonesia suka atau tidak suka harus segera akrab dengan hal ini. Jadi ada istilah misalnya restaurants without seats ya, atau seats without restaurants dan segala macamnya. Itu saya kira cerita mengenai bagaimana kita memasuki ekosistem digital ya. Nah, lalu industri 4.0 ini sama seperti tadi ceritanya ya, pre-COVID dan post-COVID, tapi saya mau mengatakan bahwa sebelum COVID ini teratasi pun nantinya ya, harapannya kita bisa segera mengatasi. Sekarang pun kita sudah harus mengadopsi, harus merangkul ya industri 4.0 ini gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, secara global ini saya ringkas secara cepat saja. Sebagian besar negara di dunia mengalami resesi, ya. Indonesia juga kemungkinan besar nanti ya. Pandemi ini diperkirakan masih lama berakhirnya, ya. Ada kekhawatiran second wave ya, gelombang kedua itu akan terjadi malah lebih parah dari gelombang pertama. Kenapa ada kekhawatiran begini? Karena Ibu dan Bapak sekalian, waktu terjadi pandemi flu Spanyol 100 tahun yang lalu ya,
102 tahun yang lalu, 1918 sampai 1920 ya, berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ya. Itu yang parah, yang memakan korban manusia sampai jutaan itu adalah gelombang kedua waktu terjadi pandemi flu Spanyol. Nah, ini yang ingin dihindari oleh semua negara di dunia ya, pandemi COVID-19 ini jangan sampai gelombang kedua itu lebih parah dari gelombang pertama. Dan kita di Indonesia ini kalau ditanya udah gelombang kedua belum, nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang bisa jawab. Ya negara lain mungkin Cina mungkin bisa bilang ya, gelombang pertama sudah selesai, mungkin ada gelombang kedua, tapi gelombang keduanya barangkali so far ya itu masih kecil gitu. Dan harapannya akan tetap kecil seperti itu ya. Jadi kita ingin menghindari terjadinya gelombang kedua sementara atau mengkonten ya supaya gelombang kedua itu terjadinya kecil saja, sementara pada saat yang bersamaan kita mencoba memacu perekonomian kita. Nah, di sini investor makin bersifat risk averse, itu sudah saya sampaikan tadi, sumber pembiayaan makin sulit. Karena semua negara di dunia ini terpaksa berutang, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi Indonesia itu makanya ada burden sharing ya, sharing the burden antara BI dan Kementerian Keuangan gitu ya. Karena Indonesia ini sebenarnya relatif mudah berutang dari luar negeri, cuman nanti biayanya atau bunganya itu karena bersaing dengan banyak negara lain itu akan mahal, ya akan naik, akan meningkat. Jadi kalau kita mau membiayai APBN kita yang terpaksa berutang itu sebagian dilakukan dengan sharing the burden dengan BI. Nah, sementara domestik ini ya, saya ajak Ibu dan Bapak lihat yang poin yang terakhir saja ya. Poin yang terakhir itu belanja APBN untuk dua kuartal atau 2 triwulan terakhir ini Q3 dan Q4 itu masih ada 1.600 triliun atau dianggarkan sekitar 1.600 triliun. Jadi kalau kita rata-ratakan Q3 800 triliun, Q4 800 triliun. Inilah Ibu dan Bapak sekalian yang diharapkan bisa memacu, bisa apa namanya istilahnya ya, bisa membuat ekonomi menggeliat begitu ya, menggenjot ya perekonomian kita ya, yang lesu di quarter di Q2 gitu ya. Jadi harapannya itu bisa terjadi. Tentu saja supaya itu terjadi harus efektif ya, tidak salah sasaran ya, dan efisien dilakukan. Nah, ini sekedar apa namanya? Sekedar supaya membangkitkan optimisme untuk Ibu dan Bapak sekalian ya. Ini seperti yang Darwin sampaikan ya, bahwa yang paling kuat itu bukan spesies yang survive atau yang maksudnya bukan spesies yang paling pintar atau yang paling kuat gitu ya, tetapi adalah yang bisa beradaptasi atau bisa melakukan perubahan dengan cepat. Jadi saya pikir ini relevan dengan situasi kita sekarang ya. Kalau Ibu dan Bapak punya usaha ya, coba dilakukan adaptasi secepatnya. Situasi seperti saya bilang tadi, nggak mau sudah masuk ke era industri 4.0 ya, ekosistemnya 4.0 ya. Jadi kita harus beradaptasi secepatnya ke sana supaya kita bisa survive, dan kemauan untuk berubah itu adalah saya kira kunci untuk sukses baik di era pandemi ini maupun nanti sesudah era pandemi berlalu. Lalu terakhir Ibu dan Bapak sekalian, sebagai penutup, mohon maaf nih agak kepanjangan ya. Kita punya harapan bersama, harapan Ibu dan Bapak bersama, harapan saya juga, harapan Pak Franky, harapan Pak Jamial. Pandemi ini kalau bisa segera kita lalui ya, kita bisa lewati ya, kita semua selamat ya. Ekonomi Indonesia bisa segera bangkit. Resesi yang kemungkinan besar akan kita alami itu jangan berlanjut ya, bisa kita lewati. Beban utang Indonesia bisa ditekan, bisa dijaga pada level yang terkendali, dan pemanfaatannya bisa efisien dan efektif sebagai sumber dana pembangunan. Dan itu semua hanya bisa kita lalui kalau ada kolaborasi, kerjasama yang baik, ya, bahu-membahu antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Saya kira sekian dari saya, dan mungkin ada diskusi atau tanya jawab. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Robert atas pemaparannya yang komprehensif sekali. Benar kalau misalnya kita tarik ini memang namanya kesehatan dan juga perekonomian ini harus sinergi ya Pak ya, berjalan bersama-sama. Iya. Saya membuka ruang pertanyaan untuk Bapak dan Ibu, silahkan bagi Bapak dan Ibu untuk bertanya, bisa bertanya ke Pak Robert ataupun ke dua narasumber yang sudah ada di sini, ada Pak Franky dan juga Pak Jamil. Tapi ini menarik, Pak Robert ini sudah ada sebenarnya salah satu partisipan Pak Robert yang mungkin menceritakan Pak, bagaimana dia sebagai wirausaha itu jatuh Pak karena pandemi COVID akhirnya bangkrut dan dia bertanya bagaimana saatnya sekarang sebagai wirausaha ini mengadakan inovasi-inovasi gitu. Oh, itu pertanyaannya ya. Iya, Saya belum lihat. Nah, ini mungkin bisa Pak Franky dan Pak Jamil nih bisa bantu ya. Saya nggak tahu bidangnya apa ya, tentu saja dari Bapak yang bertanya tadi, yang kena PHK ya, atau bagaimana? iya, Pertanyaannya iya. Bu, Ini kalau saya kena lihat ini, PHK atau usaha, UMKM atau bagaimana? kalau saya lihat Ya, pertanyaan dan juga pernyataan Pak bahwa beliau ini wirausaha dan jatuh pada saat pandemi sedang berlangsung. Nah, cuma yang dielaborate-nya adalah bagaimana sekarang wirausaha-wirausaha yang lain ini harus berinovasi gitu, mengingat banyak sekali tentunya saingan-saingan di sana, Pak Robert. ya, itu dia mungkin dialami oleh banyak orang ya. Itu yang sebenarnya saya harus jujur di sini memusingkan pemerintah. Ya, itulah sebabnya pemerintah itu menyediakan anggaran yang cukup besar ya, relatif ya, untuk ukuran Indonesia saya bilang ya, relatif cukup besar untuk bisa menggerakkan terutama UMKM. Ya, kenapa UMKM? Karena begini, karena UMKM itu melibatkan begitu banyak orang. Jadi ada 100, saya punya data di sini 117 juta tenaga kerja yang terlibat di dalam usaha mikro, kecil dan menengah. Lapangan kerja itu yang melibat 99% dari lapangan kerja itu adalah terkait dengan UMKM. Lalu UMKM itu adalah 60% dari produk domestik bruto kita. Ya, juga ekspor kita 14% dari UMKM dan investasi itu 58%. Jadi bayangkan kalau yang saya lebih fokus adalah angka 117 juta atau 97% tenaga kerja dan 99% lapangan kerja. Jadi kalau UMKM ini sampai katakanlah ambruk gitu kan lah ya, katakan berapa banyak tenaga kerja yang begitu terpengaruh. Itulah sebabnya dalam polisinya, dan saya sangat benar-benar berharap ini ya, ini bisa efektif polisinya ya. Pemerintah itu sudah menyalurkan dana sekian triliun ke bank-bank anggota Himbara kan. Anggota Himbara itu sekian puluh triliun, saya lupa angka persisnya. Dan itu terutama fokusnya nanti disampaikan kepada UMKM. Demikian juga ke BPD, ke Bank Pembangunan Daerah. Dan ini saya belum tahu efektivitas dari keduanya nih. Tapi yang saya tahu itu sudah mulai tersalur ke UMKM. Dan harapannya, ini saya sayang sekali tidak punya datanya ya, untuk Bapak atau Ibu yang bertanya tadi itu mungkin juga bisa lewat program-program ini, program-program upaya membangkitkan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa ikut ya, tergantung tentu saja jenis usaha atau bisnis yang ditekuni oleh Bapak yang bersangkutan begitu ya. Itu harapannya bisa benar-benar efektif. Nah, satu soal saya katakan tadi, untuk membangun optimisme ini kan harus jujur ya, harus Iya. Saya masih melihat satu soal ya, targeting itu sebenarnya masih masalah. Ya, bagaimana kita bisa misalnya mengarahkan bahwa itu tersalur tepat sasaran ya. BLT misalnya lah, bantuan langsung tunai itu masih ada persoalan di dalam targeting ya, mengenai masyarakat atau orang per orang yang menjadi sasaran itu. Masih ada perdebatan ya, kebetulan saya ikut gitu ya di dalam beberapa pertemuan ya, masih ada persoalan dalam data. Kenapa ini jadi soal? Kalau sasaran nanti itu masuk kepada orang yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, dia tabung duitnya kan. Ya, dapat bantuan itu dia tabung. Sebenarnya sementara harapan dari pemerintah adalah untuk menggerakkan ekonomi itu secepatnya bisa disalurkan. Ya,
itu cepat. Begitu dia terima bantuan itu dalam waktu tidak terlalu lama itu bisa dibelanjakan atau disalurkan. Dan ekonomi itu bisa 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 bergerak kalau itu terjadi. Karena tadi saya sampaikan ya di dalam data yang saya sampaikan tadi 58%, hampir 60% perekonomian kita itu masih sangat dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Ya 58%, hampir 60%. Jadi konsumsi masyarakat itu termasuk yang dibelanjakan oleh kita masing-masing dan oleh masyarakat itu. Nah cuma kalau yang dibantu adalah Pak Franky kan nggak mungkin. Ya Pak Franky pasti ditabung duitnya, nggak akan belanja begitu ya. MPC-nya atau marginal propensity to consume-nya itu besar. Harapannya adalah masyarakat ini, UMKM ini yang bisa menerima langsung, harapannya targetingnya tidak salah sasaran atau tepat sasaran, sehingga bisa segera dibelanjakan, apakah untuk konsumsi atau untuk menggerakkan usaha dari UMKM ini. Itu saya mungkin hanya bisa jawab secara umum ya, Iya, untuk pertanyaan dari Ibu dan baik. Iya, dari atau Bapak yang tadi itu. iya, Mungkin Pak. Pak Franky atau Pak Jamiel bisa bantu barangkali. Ya, mungkin Pak Franky dan Pak Jamil, silakan Pak kalau ada tanggapan. Pak Franky. Ya, pertanyaannya cukup menarik, Pak. Terutama tadi ada dari paparan Pak Robert, di mana kali ini krisis sebelumnya kita ditopang oleh UMKM, tapi krisis kali ini UMKM pun ikut terdampak. Tapi yang saya lihat, dan ini merupakan buat saya satu optimisme, adalah persistensi daripada penduduk Indonesia itu sendiri. Di mana tadi di dalam pertanyaannya itu, bahwa orang-orang Indonesia ini, teman-teman kita ini, sekarang menjadi lebih kreatif. Dalam arti bahwa dulu memang dia mungkin hanya pekerja kantor ataupun di bidang usaha lain, tapi sekarang dengan adanya situasi seperti ini, mungkin kehilangan mata pencarian dan lain-lainnya, mereka menjadi lebih kreatif. Di mana bisnis UMKM ini menurut saya justru sudah, walaupun sempat jatuh 2 bulan atau 3 bulan, bahkan saya melihat ini satu kesempatan, ini akan bangkit jauh lebih cepat. Dan ini di mana menurut saya persistensi yang akan membantu kita untuk keluar daripada negative growth ini. Karena terus terang, walaupun saya terus terang harus mengakui bahwa pengguna layanan online besar pada saat ini, baik itu untuk belanja keperluan sehari-hari maupun untuk makanan. Dan kalau kita lihat begitu banyak produk-produk baru atau ide-ide baru yang ditawarkan oleh rekan-rekan kita, dan sangat menarik ide-idenya. Jadi mungkin Prof, menurut saya UMKM ini adalah yang sudah bangkit dan yang akan menopang kita ke depannya, karena ada perubahan shifting tadi, ada perubahan di mana orang melihat yang tadinya hanya mungkin gaji bulanan, sekarang mereka ini menjadi wira swasta atau wirausahawan dan sangat kreatif. Dan untuk survive ke depannya, kita sebenarnya sudah memulai industri 4.0 ini menurut saya cukup lama dengan adanya online service ini kan, baik itu Gojek, baik itu Grab dan lain-lainnya. Dan bagaimana UMKM ini bisa survive adalah bagaimana mereka bisa masuk ke dalam ekosistem digital ini. Yang dimana di dalam ekosistem ini disupport oleh berbagai macam pihak, baik usaha itu sendiri maupun platform penyedia, dan bahkan di belakangnya itu ada industri perbankan yang mensupport ekosistem digital ini. Jadi ini suatu ekosistem yang menurut saya akan bisa membantu UMKM atau bahkan bisnis di Indonesia ini untuk terbang. Mungkin itu komentar saya. Baik, terima kasih Pak Franky. Melanjutkan kembali Pak Robert, ini sudah ada pertanyaan yang menurut saya juga cukup menarik ini, di mana pertanyaan ini dari saya sebut ya. Oke, ini mungkin yang bertanya menggunakan nama jalan. Mungkin Bapak atau Ibu yang bertanya, ini daerah yang pendapatan daerahnya paling besar dari industri pariwisata. Bagaimana atau menurut Bapak strategi apa yang paling tepat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang ditopang oleh pariwisata? Gimana Pak Robert? Ini Bali pasti ya nih.
Ya, saya Ini buka ini Igusti Ayu Putu Jayan. Nah, ini titipan ini Mbak dari Bali, Pak. ya. Ya, saya jawabannya mungkin normatif jadinya ya. Tetap memperhatikan tentu saja ya protokol COVID begitu ya. Tapi saya melihat kalau nggak minggu-minggu lalu ya, beberapa waktu lalu saya lihat itu mulai karena Bali itu termasuk yang bagus relatif ya, bagus dalam menangani pandemi ini ya. Ya tentu saja mereka punya kepentingan ya supaya bisa turis mancanegara itu diizinkan masuk segera begitu ya. Nah, saya pikir dalam waktu yang tidak terlalu lama, begini. Indonesia ini karena begitu banyak daerah ya, yang kemungkinan akan dilakukan oleh pemerintah adalah membatasi pergerakan manusia antar daerah. Dan antara satu daerah dengan daerah lainnya kemungkinan akan berbeda degree atau namanya tingkatan ketertutupannya atau tingkatan dari pembatasannya, itu maksud saya. Nah, kemungkinan Bali ini saya sampaikan saja apa yang dibicarakan beberapa waktu terakhir. Kemungkinan Bali itu akan dibuka lebih cepat dibandingkan dengan, karena dia bentuknya pulau ya, sehingga bisa relatif dilakukan pembatasan yang lebih terkontrol, orang masuk keluar dari daerah tersebut atau ke daerah tersebut dari pulau-pulau lainnya gitu ya. Jadi kemungkinan akan dibuka lebih cepat. Pertama juga karena concern dengan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh pariwisata. Saya tahu persis ya bahwa banyak yang terpukul, hotel yang terpukul ya, rumah-rumah penginapan itu yang terpukul, restoran yang terpukul di Bali. Bahkan yang sudah menerima uang muka itu banyak yang harus mengembalikan. Ya itu saya tahu persis ya. Jadi begitu banyak yang terpukul. Jadi kalau ditanya apa yang mesti dilakukan ya, harapan kita adalah benar-benar COVID ini bisa ditekan sampai serendah mungkin, dan kita harus tunggu sampai ketemu obat dan vaksinnya. Nah, sementara itu mungkin secara perlahan Bali, dan ini kemungkinan yang saya harus mungkin bocoran yang bisa disampaikan ya, yang akan dilakukan pemerintah itu adalah membuka perlahan dari turis mancanegara maupun dari turis domestik secara bertahap. Ya karena kalau tidak mungkin beberapa bulan mendatang masih ditutup misalnya, ya itu akan sangat-sangat benar-benar dampaknya sangat-sangat serius kepada Bali gitu. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi saya khusus menjawab Balinya karena ini pertanyaannya dari Bali nih kelihatannya nih. Iya, tapi tentunya memang kita juga tidak bisa mengabaikan protokol kesehatan ya, Pak Ya, Robert ya. Itu ya, pasti masih terus pasti. digadang-gadangkan. Oke. Ya. Pak, ini ada pertanyaan juga nih Pak dari Pak Dharma Setiawan nih. Apakah di Indonesia ini harus khawatir bila di saat bersamaan terdapat resesi di tiap negara, mengingat Indonesia mempunyai sumber daya alam dan salah satu negara pertanian atau pangan? Ya, kalau ditanya harus khawatir ya memang harus. Sekarang pun kita sudah khawatir, atau dari beberapa bulan yang lalu kita sudah khawatir ya akibat dari pandemi ini begitu. Kenapa harus khawatir? Karena kita punya ekonomi kita ini terbuka ya. Ekonomi kita ini terbuka, sangat transaksi atau ekspor impor, lalu financial relationship dengan negara-negara lain ya, itu sangat-sangat kental gitu ya hubungan kita dengan. Jadi tidak ada lagi ketertutupan gitu ya. Kan tidak ada batas negara yang membatasi aliran uang atau modal gitu ya. Dan Indonesia itu sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar negeri. Ya, ekonomi kita sangat terbuka. Tapi tentu saja relatif dibandingkan dengan Singapura kita lebih bagus. Ya, kenapa? Karena kita itu masih punya pasar domestik yang besar. Kita punya sumber daya alam yang relatif masih cukup banyak. Sehingga walaupun kita harus khawatir, kita kalaupun misalnya tadi hubungan dengan negara lain belum pulih, atau kita ekspor kita masih susah, atau impor masih susah, kita masih bisa mengandalkan pasar dalam negeri. Itu bedanya kita dengan Singapura. Jadi kalau Bapak siapa, Dharma Setiawan ini ya, saya lihat. Iya, Pak Dharma Setiawan. Kalau Pak Dharma Setiawan melihat tadi data yang saya sampaikan, betapa anjloknya Singapura, anjloknya sampai 2 digit negatifnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Singapura itu sangat mengandalkan luar negeri. Kita ekonominya kecil ya, dia cuma ukuran kota dibanding dengan kita begitu ya. Jadi begitu luar negerinya habis-habisan terpapar pandemi ini, ekonominya anjlok, Singapura juga langsung
anjlok luar biasa seperti itu. Jadi kalau ditanya kita harus khawatir, kita memang harus khawatir. Tapi khawatir itu membuat kita waspada dan menjadi, kalau Pak Franky tadi saya senang istilahnya kreativitas itu naik gitu ya. Kita harus lebih kreatif dan harus lebih jeli melihat peluang begitu. Nah, kenapa kita harus khawatir? Tadi saya sudah sampaikan, kita kan berhutang, ya. Kita nggak cukup penerimaan pajak kita harus berutang. Dan utang itu sangat dipengaruhi oleh demand dari utang itu juga. Tadi saya sampaikan bahwa semua negara di dunia ini praktis membutuhkan dana. Berutang ke luar negeri atau berutang dari masyarakatnya. Dan karena semua pengen berutang, jadi kan mahal, semakin mahal itu utang ya. Nah, itulah sebabnya ya, salah satu kekhawatiran kita kalau kita jual misalnya surat berharga atau surat utang dan yang beli itu dari luar negeri atau jualnya itu ke luar negeri ke lembaga internasional gitu ya, itu nanti akan jadi mahal utangnya karena demand-nya banyak. Itulah sebabnya sebagian kita coba tanggulangi sendiri dan kita pakai istilah burden sharing gitu antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Itu salah satu strategi sebenarnya untuk mengatasi persoalan ini. Demikian Mbak Stefani. Baik, Pak Robert, ini juga ada pertanyaan yang menarik juga nih dari Mbak Stefani nih. Namanya sama Pak saya, Stefani Saitama. Bagaimana kita bicara dari pandemi ini di sektor perbankan. Sebenarnya efek apa yang paling signifikan nih khususnya di dunia perbankan, Pak Robert? Mungkin nanti kalau Pak Franky dan Pak Jamil juga bisa bantu jawab ya dari sisi sektor perbankan ya. Ya mudahnya yaitu bagaimana menyalurkan kredit. Kalau pengusaha nggak produksi, nggak ada demand, kan tadi demand dan supply ya, dua sisi saya bilang. Krisis kita ini belum ada presidennya. Dari sisi permintaan, dari sisi penawaran. Jadi dari sisi penawaran atau pasokan. Apa yang mau diproduksi kalau nggak ada permintaan? Jadi gimana pengusaha mau atau dunia usaha mau minta kredit perbankan kalau nggak ada demand dan dia nggak mau produksi apa-apa, itu aja sebenarnya sih persoalannya yang kita hadapi. Kelihatannya simpel gitu, tapi itu masalah yang sangat serius. Ruwet ya Pak ya? Ruwet sekali begitu. Oke, Pak Jamil, ini quick satu question yang terakhir nih Pak Jamil juga nih, kita melihat nih bahwa Indonesia memasuki resesi, tetapi pergerakan saham ini menunjukkan pergerakan yang positif selama beberapa bulan terakhir. Bagaimana menurut Pak Jamil ini, kenapa pergerakannya bisa positif dan apa yang bisa mendorong pergerakan saham ini? Monggo, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini ada satu fenomena menarik ya, bahwa di tengah pandemi ini justru data di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa pembukaan rekening saham SID itu meningkat sangat signifikan. Ya, memang ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah karena kebanyakan orang WFH, work from home, sehingga membuka kesempatan untuk orang mencoba melakukan investasi mungkin dengan pola trading di pasar modal. Karena memang pada saat awal penetapan pandemi oleh pemerintah, harga saham itu turun sangat drastis, dan itu sebetulnya kesempatan atau momentum yang sangat baik untuk mengoleksi saham-saham yang berfundamental baik, yang book value-nya sangat-sangat murah terkoreksi, apalagi saham banking, ya, saham-saham LQ45 yang cukup dalam terkoreksi. Saya ingat waktu krisis itu juga harga saham jatuh berguguran, tapi setelah itu berapa tahun kemudian bangkit dan harga sahamnya naik berkali-kali lipat. Saya kira ini adalah momentum yang kedua yang menjadi kesempatan emas bagi para masyarakat Indonesia yang harus mulai coba memanfaatkan peluang atau momentum ya. Dan terbukti setelah kita melewati beberapa bulan pandemi, indeks harga saham gabungan secara perlahan bangkit kembali dari titik terendahnya kemarin itu. Dan sekarang sudah bertahan di atas level 5.300, ya, di atas level 5.000 batas psikologis. Ya, padahal sempat pada saat pandemi itu turun sampai di bawah 4.000. Ya, nah itu adalah salah satu kemungkinan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat bahwa the worst, tadi Pak Profesor Robert sudah katakan bahwa the worst momentum itu sudah lewat. Ya, pasar saham itu merupakan satu leading indicator. Ya, kita semua lihat bahwa ke depan ini the worst yang terburuk itu sudah lewat. Tinggal kita akan menghadapi justru
upside ya, atau potensi untuk perbaikan-perbaikan di berbagai sektor. Dan memang kalau kita lihat Q2 minus 5, tapi kita lihat kalau Q3 itu minus 1 seperti prediksi, itu berarti sudah ada perbaikan. That's why saham itu sebagai salah satu leading indicator menunjukkan optimisme sehingga pelaku pasar saham atau investor itu banyak yang masuk ke pasar saham kita. Ya, itu menjadi salah satu trigger. Dan saya yakin ke depan karena the worst sudah lewat, ini akan pasar saham akan terus menunjukkan peningkatan-peningkatan ya, sehingga kita melihat ada satu optimisme juga di pasar saham, apalagi kalau seandainya Indonesia bisa menangani lebih baik lagi ya dari apa yang sudah ditangani oleh pemerintah saat ini. Mungkin itu dari saya ya. Baik, terima kasih Pak Jamil. Mungkin Pak Franky ada tambahan sedikit Pak sebelum kita tutup? Saya rasa cukup. Baik, terima kasih Pak Robert Simanjuntak, Pak Franky, Pak Jamil atas waktunya, terutama untuk Pak Robert. Terima kasih Pak Robert atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Ini saya kutip Pak Robert dari Kompas, bahwa memang kepercayaan masyarakat menurut survei SMRC ini masih tinggi dan yakin Pak, bahwa pemerintah bisa membawa Indonesia ini terbebas dari COVID dan dampaknya. Ini juga tentunya menjadi harapan kita bersama ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu partisipan yang sudah bergabung pada acara kita di sore hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Stephanie Susanto mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, tindak atau perbuatan yang kami perbuat atau kami ucapkan secara tidak sengaja. Selamat sore, sekali lagi apresiasi tertinggi untuk Pak Robert dan juga Pak Franky, Pak Jamil. Terima kasih, selamat sore, tetap jaga kesehatan Pak, jangan lupa pakai masker. Sama-sama kita bertemu di acara webinar Sinarmas di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore, salam sehat semua. Salam sehat.